Segera kami hadirkan Smart Financial Wisdom, membangun literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert, Halovina, dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Selamat mengikuti. Memiliki rumah impian adalah impian bagi banyak orang. Tetapi permasalahannya, apakah rumah yang masuk kategori impian itu bisa diwujudkan semudah mewujudkan sebuah impian? Selamat pagi, Spencer. Apa kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Pembiayaan tepat untuk rumah impian. Itu adalah bahasan kita dalam program Smart Financial Wisdom. Dan tentu saja pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Bapak Eko Priyo Pratomo, selaku Presiden Komisaris PT BNI Asset Management. Selamat pagi, Pak Eko. Selamat pagi, Mas Daryl. Salam sehat, Pak Eko. Terima kasih waktunya. Terima kasih, Mas Daryl. Tidak ketinggalan juga hadir narasumber tamu kita hari ini. Beliau adalah pemimpin BNI Kantor Wilayah 18. Ada Pak Arief Sularso. Selamat pagi, Pak Arief. Selamat pagi, Mas Daryl. Selamat pagi, Pak Arief. Terima kasih, Pak Arief, waktunya. Baik, dan tidak ketinggalan juga hadir Independent Financial Planner, ada Pak Muhammad Teguh. Pagi, Pak Teguh. Pagi, Mas Daryl. Terima kasih waktunya, Pak Teguh. Baik. Nah, sebenarnya di awal tadi saya mengatakan untuk memiliki rumah impian adalah impian dari banyak orang ya. Sehingga untuk bisa mewujudkan impian itu banyak cara yang kerap kali dilakukan. Apalagi mempertimbangkan keadaan keuangan kita. Bahkan tidak sedikit yang melakukan pinjaman. Dan esensi dari kata-kata meminjam dulu itu identik dengan sesuatu hal yang buruk. Padahal ada juga loh pinjaman yang sifatnya baik. Ya seperti yang kita bahas hari ini tentang pinjaman modal untuk usaha misalnya atau memiliki rumah. Nah, bagaimana dengan fasilitas pembiayaan untuk perumahan? Apakah ini merupakan sebuah langkah efektif untuk mewujudkan mimpi Anda memiliki hunian impian? Saya mau ke Pak Eko terlebih dahulu, Pak Eko. Pagi hari ini kita akan bicara tentang hal yang dulu katanya tuh nggak baik ya, karena hanya akan ada utang lah, konsumtif lah, segala macam. Tapi di sisi lain kita perlu tahu juga bahwa sandang, pangan, papan ini merupakan satu ukuran dari kebutuhan pokok atau primer manusia. Bahkan setiap manusia itu bisa dikatakan tercukupi kebutuhan dasarnya ketika dalam kehidupan sehari-hari yaitu punya pakaian yang layak dikenakan, makanan yang sehat untuk dikonsumsi, dan tempat tinggal yang layak untuk dihuni. Nah, Pak Eko, ini pertanyaannya basic sekali pagi hari ini. Ya. Kalau menurut pandangannya Pak Eko sendiri, apakah hal tersebut masih jadi ukuran dalam penilaian istilah tercukupi bagi smart listeners, Pak Eko? Silakan. Ya, Mas Daryl. Jadi sandang, pangan, papan itu menurut saya masih ya, Mas Daryl. Ya. Walaupun sekarang harus ditambah dengan misalnya pendidikan, ya, kemudian komunikasi juga sekarang menjadi sangat penting. Tapi memang yang basic kalau menurut saya sandang, pangan, papan itu masih menjadi prioritas lah mestinya ya. Walaupun khususnya untuk papan misalnya ya, tidak sekarang ini orientasinya mungkin berubah ya, bahwa mereka tidak milenial khususnya itu merasa tidak perlu memiliki tapi cukup menyewa ya. Nah ini mungkin trennya kita masih belum tahu gitu ya, apakah karena mengikuti misalnya di luar negeri harga tanah di kota-kota besar itu semakin mahal sehingga tidak terbeli ya, atau memang mereka tidak merasa butuh untuk memiliki ya. Tapi kalau saya dulu, zaman saya begitu menikah, tujuan utama saya punya rumah, Mas Daryl. Jadi yang paling diutamakan adalah memiliki rumah supaya bisa keluar dari rumah, dan memang umumnya tidak bisa kita membeli dengan tunai gitu ya. Jadi kredit rumah itu sangat-sangat membantu untuk saya waktu itu. Kira-kira begitu, Mas Daryl. Baik. Ini kalau kita bicara masalah zaman, ternyata faktanya sekarang juga masih seperti itu ya, Pak Eko ya. Saya sebelum ke Pak Arief, saya mau ke Pak Teguh dulu. Pak Teguh, tadi Pak Eko mengatakan kalau zaman dulu beli rumah secara cash itu ya ada yang syukur-syukurnya mampu, ada juga yang mungkin belum mampu ya. Bukan tidak mampu ya, tapi belum mampu. Nah, faktanya sekarang kan para milenial juga kan menjadi sebuah kewajiban yang
seringkali sulit untuk diwujudkan, mengingat harga rumah itu ya bisa dibilang dalam tanda petik selangit ya. Itu nggak sejalan dengan kemampuan para milenial. Bagaimana kira-kira Pak Teguh melihat kondisi fakta ini, Pak Teguh? Ya, memang datanya menunjukkan bahwa 70% pembelian rumah itu dilakukan secara KPR atau pinjaman atau dari pembiayaan. Nah, itu faktanya gitu. Dan rata-rata kalau saat ini berarti kan yang membeli rumah, katakan pemikirannya Pak Eko tadi, masih banyak juga kok Pak Eko yang habis nikah tujuan utamanya pengen beli rumah, bukan hanya di zamannya Pak Eko doang gitu. Iya, betul. Itu kesannya kayak udah zaman jadul banget gitu, padahal belum lama amat kan gitu. Ya milenials dengan pendapatan ya first jobber gitu kan, untuk membeli rumah secara cash, mungkin dia juga bekerja belum terlalu lama gitu kan, sehingga membeli rumahnya dengan bantuan dari lembaga keuangan gitu kan, dari KPR lah singkat ceritanya kan gitu. Nah sehingga memang ketika prioritas hidup seseorang diantaranya adalah untuk membeli rumah, maka worth it untuk dikejar dengan pinjaman gitu kan. Nah sehingga nggak mungkin saat ini nggak perlu berpikir khususnya untuk milenial untuk membeli rumah idealis gitu ya, pengen pakai cash gitu, cash keras maksudnya gitu. Nah ini yang rasanya kita perlu realistik untuk merencanakan keuangan kita khususnya untuk membeli rumah. Itu Mas Steril. Oke, baik. Sebelum saya ke Pak Arief, kita simpan dulu ya Pak Arief ya. Nanti tanggung waktunya, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Karena kita perlu melihat dari perspektifnya Pak Arief bahwa ada gap antara pendapatan dengan harga rumah. Nah, bagaimana kira-kira nanti Pak Arief Suroarso bisa menjelaskan hal ini? Oke, Smarters, selain kita hanya berbincang berempat pagi hari ini, kami pun melibatkan Anda untuk bisa berinteraksi. Silakan Smarters yang mungkin masih first jobber atau Anda masuk kategori millennials yang memang masih pengen tahu gimana sih skema pemilikan rumah dengan proses KPR atau dengan aktivitas lainnya, nanti Anda bisa berinteraksi. Kami buka line komunikasi di WhatsApp 0812 11 12 959. Dan kami juga live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Anda bisa coba interaksikan di kanal YouTube. Kami sudah siapkan kolom chat di bagian bawahnya. Tapi jangan lupa berkenan untuk sambil nonton, Anda like, subscribe, dan juga share. Nah, Smarters, Anda jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kami hadir di kota-kota Indonesia, Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, ada di Kalimantan, Palembang, Medan, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Bukan sekedar menjadi radio penghibur, tapi menjadi partner Anda untuk maju bersama. Berbagai program kami hadirkan bersama narasumber kompeten di bidangnya. Segera hubungi kami di 021 633 7783 atau kirim email ke smartfm9590@gmail.com. Segera kami hadir di tempat Anda, mengemas segala kebutuhan Anda. Smart FM, Business and Inspiration. Ke distract. Sebenarnya nggak salah sih untuk buka sosial media ya. Tadi Audrey juga bilang bahwa itu jadi sarana refreshing. Tapi kalau udah jadi kecanduan, itu yang bahaya. Dapatkan informasi terkini di Twitter Smart FM @radiosmartfm. Mindset yang harus dipahami dengan konteks naik kelas bukan yang nggak boleh naik kelas, justru kita harus naik kelas. Tapi kita juga harus melihat bahwa naik kelas itu punya resiko-resiko. Sehingga pemahaman terhadap naik kelas harus dibarengi dengan kematangan. Sekali lagi, @radiosmartfm. Bukan mengelola kegiatan, pagi mau ngapain, siang mau ngapain, sore mau ngapain, tetapi kegiatan apa yang harus saya lakukan dan disusun prioritasnya. Smart FM, Business and Inspiration.
part of Kompas Gramedia Radio Network. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halovina, dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Financial Wisdom. Setiap orang punya kebutuhan yang harus dipenuhi, namun tidak semua orang punya cukup uang untuk mewujudkan kebutuhan ini. Ini kebutuhan yang kami kunci di 3 poin penting ya, sandang, pangan, dan juga papan. Nah, hari ini kita akan coba bahas lebih detail tentang pembiayaan tepat untuk rumah impian bersama dengan Pak Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris PT BNI Asset Management, hadir Pak Arief Surarso, pemimpin BNI Kantor Wilayah 18, dan Pak Muhammad Teguh selaku Independent Financial Planner. Nah, saya mau ke Pak Arief Surarso. Pak Arief, tadi 2 statement menarik ya, yang ini digadang-gadang mampu memicu pembahasan kita agar lebih detail lagi. Faktanya Pak Eko mengatakan di zamannya beliau saat itu untuk beli rumah untuk hard cash tuh kayaknya agak terbilang sulit. Bahkan perspektifnya Pak Teguh menambahkan, ya nggak cuma zamannya Pak Eko juga, zaman sekarang juga begitu gitu ya. Sehingga ada satu gap yang sepertinya ini harus dibahas juga nih di sesi kedua ini. Nah, gimana kira-kira Pak Arief melihat tentang kondisi saat ini? Maksud saya gap antara pendapatan dengan harga rumah, khususnya mungkin first jobber atau para millennials yang ya pendapatannya masih so-so lah, belum bisa cukup untuk melakukan hard cash. Sedikit komentarnya Pak Arief. Ya, setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Eko maupun Pak Teguh tadi ya. Jadi saat ini memang kenaikan harga rumah itu lebih tinggi dibanding pendapatan yang diperoleh masyarakat pekerja. Jadi dengan membaiknya kondisi ekonomi, harga properti di Indonesia itu tercatat mengalami kenaikan ya, Mas Dari ya, kurang lebih 4,9% dibandingkan dengan harga rumah di tahun 2021. Itu kita lihat dalam Indonesia Property Market Report kuartal 4 tahun 2022 dan juga di Property Market Outlook tahun 2023 yang mengulas mengenai pertumbuhan indeks harga dan supply sepanjang tahun 2022. Jadi memang kecepatan kenaikan properti itu lebih tinggi, Mas Daryl, dibanding dengan pendapatan pekerja. Itu, Mas Daryl. Karena memang kalau kita melihat spanduk-spanduk developer itu ya sekarang spanduknya dipasang, Senin besok harga naik gitu ya, Pak Arief ya. Nah, ini faktanya gitu. Nah, apakah bukan berarti para millennials atau para first jobber itu punya kemampuan yang lebih sedikit untuk membeli rumah saat ini, Pak Arief? Ya, sebenarnya memang milenial kita asumsikan dengan pegawai pemula dengan karir yang jenjang karir yang masih di awal ya. Dan kadang-kadang penghasilan mereka juga masih belum setinggi dengan yang senior gitu ya. Kemampuan mereka untuk mengakses properti atau membeli rumah memang tidak seleluasa mungkin Pak Eko ataupun Pak Teguh gitu. Tetapi ternyata di market pun juga tersedia perumahan-perumahan dengan harga yang terjangkau dan institusi pembiayaan termasuk bank itu pun juga hadir dengan skema pembiayaan yang juga terjangkau oleh mereka, Mas Daryl.
Oke, baik Pak Arief, terima kasih komentarnya. Ini saya mau ke Pak Eko. Pak Eko, kalau kita bicara masalah skema pembiayaan seperti disampaikan oleh Pak Arief Sunarso, ini kan mau tidak mau ya, merupakan satu jalan terbukanya pintu menuju ke Roma gitu loh. Dalam artian, ya cara ini bisa juga dilakukan gitu loh, untuk bisa membeli atau memiliki rumah impian. Nah, kita bicara masalah hutang. Kan ada dua nih ya, utang produktif dan juga utang konsumtif. Utang baik atau utang buruk. Nah, gimana kira-kira Pak Eko tentang statement ini Pak Eko? Iya, Mas Daril. Jadi di dalam perspektif financial planning, utang itu memang khusus ada di dalam satu aspek ya dalam financial planning itu adalah pengelolaan utang atau debt management. Ya, kenapa? Karena memang dalam kehidupan kita itu hampir tidak mungkin ya tadi yang disampaikan untuk membeli rumah semua orang bisa membeli cash itu nggak mungkin lah. Pasti semua akan membutuhkan utang, dan utang juga bukan hanya untuk KPR saja ya, ada utang untuk beli mobil, ada utang untuk usaha, dan ada utang untuk konsumtif. Nah, oleh karena itu di dalam financial planning kita membagi utang menjadi dua hal ya, dua kategori, utang baik dan utang buruk. Utang baik itu adalah utang yang tentu saja semua utang yang bisa dibayar ya. Kalau utang yang baik kemudian misalnya beli rumah tidak bisa dibayar, menjadi utang yang buruk juga ya, karena kurang pengelolaan dan kurang analisa kemampuan untuk membayar utang. Tapi intinya Mas Daril, utang baik itu adalah utang yang menjadikan yang dibeli itu dengan fasilitas utang itu jadi aset Mas Daril. Ya, contohnya rumah ya. Rumah itu bisa jadi aset, dan bahkan dalam perjalanan waktu tidak selalu ya, tapi kebanyakan apa yang kita beli ya, properti, tanah itu akan meningkat ya, sehingga antara nilai keseluruhan utang yang dibayar dengan nilai asetnya masih lebih besar nilai asetnya ya. Sementara kalau utang yang buruk adalah utang yang tidak menjadikan aset ya, misalnya utang untuk konsumtif misalnya ya, itu kita tidak menjadi aset karena hanya untuk membeli katakanlah kesenangan, ya, kenyamanan, kenikmatan, dan itu dalam tanda kutip habis uang kita, tidak meninggalkan jejak aset. Kira-kira gitu, Mas Daril. Oke, tapi perlu ada satu sikap khusus ya mungkin ya Pak Eko ya? Iya. Ya. Nah, ini saya bertanyakan ke Pak Teguh. Pak Teguh, bagaimana Pak Teguh? Tadi Pak Eko mengatakan utang baik itu adalah utang yang sifatnya lebih memenuhi kebutuhan seperti rumah dan juga kebutuhan yang lainnya. Sementara ada juga istilah utang buruk gitu ya. Dari dua ini yang perlu diwaspadai itu apa, Pak Teguh? Yang pertama, jangan pernah coba-coba untuk menggunakan utang buruk. Nah, artinya kalau coba-coba itu artinya dia belum paham, belum mengerti, belum tahu risikonya, terus nyoba-nyoba. Nah, terus menikmati ya, kemudian bisa terlilit utang yang ujung-ujungnya bisa mengganggu keuangan dia. Sehingga kita harus kenali apa itu uang baik, apa itu uang buruk. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko, saya hanya menambahi. Ada 3 kriteria utang itu baik ataupun buruk. Yang pertama adalah produktif atau menghasilkan aset, seperti yang tadi Pak Eko sampaikan. Tapi asetnya bukan sembarang aset. Beli handphone juga aset, gitu kan? Aset yang nilainya diharapkan paling tidak sama atau tumbuh di masa mendatang, gitu. Beli handphone aset, tapi kan nggak tumbuh. Sekarang beli, besok dijual, udah turun tuh 10-20%, benar nggak Mas Daril, gitu kan? Jadi yang pertama adalah kriterianya utang itu untuk penggunaannya, untuk yang produktif, usaha, dan atau untuk yang menjadi aset, asetnya tumbuh. Yang kedua, mampu bayar. Ini sering kita ulang-ulang nih di Smart Financial Wisdom. Mampu bayar. Ukurannya 30-35% dari pendapatannya. Dari pendapatan, dari income. Income berdua sama pasangan boleh. Ini Pak Arief mah udah hafal banget, bener nggak Pak Arief? Rasio orang untuk mampu bayar tuh ukurannya apa? Orang bank juga ngelihat tuh. Nah, ini pendapatan 10 juta. Tapi cicilannya sampai 9 juta, udah pasti nggak di-approve karena potensial one month default tuh, bener nggak Pak? Jadi 1 bulan aja udah macet tuh, jangan-jangan gitu kan. Gimana dia bisa hidup pendapatan 10 juta, cicilannya 9 juta, bener. Yang ketiga, jangka waktu pinjaman, jangka waktu utang, jangka waktu pembiayaan, itu make sense dengan asetnya. Kalau rumah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, make sense, gitu kan. Utang untuk beli handphone tapi cicilannya 10 tahun. Waduh, handphonenya udah kemana atau masih nyicil gitu kan. Utang untuk nikah nih Mas Daril ya. Nah,
Nikah kan bisa seumur hidup Pak, yang seumur hidup itu akad nikahnya. Yang bikin utang itu kan pestanya. Pestanya cuma 2 jam, 3 jam. Setengah hari lah paling lama. Tapi nyicilnya 2 tahun gitu kan. Nah, saya suka bercandain tuh anak kedua udah mau lahir nih belum lunas gitu kira-kira gitu. Sehingga ketika utang itu memenuhi 3 kriteria itu kita jadi paham ini utang yang kategorinya baik atau buruk. So, jangan pernah coba-coba untuk menggunakan utang yang buruk. Dan kalau memang Anda perlu utang, pastikan utang yang Anda ambil adalah utang yang baik. Oke, baik. Nah, ini pintunya semakin kebuka nih. 3 poin penting ini yang memang harus jadi sebuah pertimbangan juga untuk Anda para smart listeners ya. Termasuk saya pribadi nih, Pak Eko dan juga Pak Teguh serta Pak Arif ya, yaitu tentang produktif atau enggak nih kira-kira hal yang diutangkan itu. Apakah ini bersifat aset yang ke depan pasti value-nya akan terus tumbuh. Mampu bayar nggak kita? Kemudian juga jangka waktunya make sense nggak dengan asetnya. Nah, ini akan jadi bahasan di sesi yang ketiga karena kita akan coba lebih dalam lagi membahas tentang apa sih hal yang perlu dipahami dari perspektifnya Pak Arif dalam memanfaatkan fasilitas pembiayaan pemilikan rumah atau hunian. Nanti ya Pak Arif ya di sesi berikutnya ya. Tanggung saya mau lanjutkan karena waktu kita sangat terbatas. Nah, saya mau terlebih dahulu untuk Anda yang sudah mengucapkan semangat pagi dan selamat pagi di kanal YouTube Smart FM. Terima kasih banyak. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Anda semuanya, walaupun saya nggak bisa satu persatu, ini udah banyak banget. Dan Anda juga bisa berinteraksi. Jangan lupa setelah Anda menyapa, coba di-like dan juga di-subscribe. Karena video-video kami simpan, semuanya itu bersifat edukatif di kanal YouTube Smart FM. Yang sudah kirimkan pertanyaan di WhatsApp kami, mohon izin untuk menunggu sejenak. Nanti di sesi berikutnya, kita akan coba bahas satu persatu. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management. Better Future, Invest Now. .9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat siang Smart FM Business and Inspiration. Maria Delsa hadir pagi, siang, dan malam. Jangan merasa kesepian karena Smart FM akan hadir menemani Anda sepanjang hari ini dengan ragam informasi dan juga lagu pilihan spesial untuk Anda. Smart FM hadir menemani perjalanan Anda. Dengan jangkauan yang lebih luas, Smart FM bisa Anda dengarkan melalui stream web di radiosmartfm.com dan aplikasi Joox Music. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of KG Radio Network. Kolaborasi terbaru dari Smart FM. Yang perlu kita sadari itu 3P gitu, pikiran, perasaan, perilaku ataupun perbuatan. Ini yang mudah untuk dilihat ya. Jadi inilah yang perlu dilatih terus. Menjadi orang tua tidak ada sekolahnya, tapi di sini Anda bisa dapatkan ilmunya. Di zaman yang serba modern, teknologi modern, kadang kita terlena dimanjakan oleh banyaknya teknologi, terutama gadget, atau kita terbiasa, atau kita ini menjadi terlalu penakut untuk takut lupa sehingga dikit-dikit kita mencatat, padahal kita punya otak yang luar biasa hebat. Dengarkan Smart Parenting and Creative Learning bersama Andida Meliala dan tim Researchful Parenting Indonesia, serta Sutanto Windura dari The Brainic Institute. Smart Parenting and Creative Learning setiap Kamis jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau 9 malam waktu Indonesia Tengah. Smart FM, part of KG Radio Network. Selamat pagi. Kalau mindset memang dari awal saya sih suka sekali. Dengarkan podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Yuk kita saling mengingatkan diri, yuk kita saling self-correction. Dapatkan info terkini, bincang bisnis dan karir, serta inspirasi dari smart people hanya untuk Anda. Kita itu membutuhkan validasi atau membutuhkan bahwa kita itu sama dengan orang lain gitu. Kalau si A, iya temanku ini melakukan, saya kok nggak melakukan, itu berarti itu salah satu penyakit FOMO. Podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube channel Radio Smart FM. Smart Listener yang baru untuk Anda. Program Smart Family Business dan Wacana Bisnis mulai saat ini akan mengudara di setiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia Barat atau 8 malam waktu Indonesia Tengah dalam Smart Enterprise.
bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group dan para pelaku bisnis serta leader. Smart Enterprise setiap Kamis jam 7 malam waktu Indonesia Barat atau 8 malam waktu Indonesia Tengah hanya di Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halovina dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Baik, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami dalam program Smart Financial Wisdom bersama dengan 3 narasumber kami. Yang pertama sudah hadir tentunya Pak Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris PT BNI Asset Management, dan juga ada Pak Arief Surarso, pemimpin BNI Kantor Wilayah 18, dan ada Pak Muhammad Teguh, Independent Financial Planner. Ini pelan-pelan sudah mulai terbuka ya, detail edukasi yang berhubungan dengan pembiayaan tepat untuk rumah impian. Karena memang harus ada perhitungan-perhitungan yang sangat menyeluruh terhadap pendapatan kita, pengeluaran seperti apa, siapkah kita dengan mencicil segala macam hal yang berhubungan dengan hutang baik. Nah, tadi Pak Teguh mengatakan harus produktif, asetnya bisa harus tumbuh, kemudian juga ada kemampuan untuk membayarnya, dan jangka waktunya make sense dengan asetnya. Nah, ini 3 dari sekian banyak hal yang menjadi sebuah pertimbangan ketika Anda berusaha untuk melakukan pembiayaan tepat untuk rumah impian. Nah, mungkin dalam kesempatan ini, tadi Pak Arief juga sudah menyampaikan kondisi gap antara pendapatan dengan harga rumah. Masih terbilang ya cukup meragukan juga ya, sehingga masih ada rasa kurang berani ya Pak Arief ya, untuk bisa membeli dengan sistem cash keras atau hard cash. Oke, Smart Listeners, bersabar sejenak untuk Anda yang sudah kirim pertanyaan. Saya mau ke Pak Eko dulu. Pak Eko, kalau kita perlu tahu juga tentang ciri-ciri layanan pembiayaan perumahan dan profesional. Bagaimanakah bentuk ciri-ciri khususnya yang ini perlu diperhatikan juga, Pak Eko? Oh, kayaknya Pak Arief yang lebih cocok ini, Mas Daryl. Oh, boleh, Pak Arief. Silakan ke Pak Arief. Langsung diberikan pemahaman, Pak Arief, gimana pemanfaatan fasilitas pembiayaan pemilikan rumah atau hunian. Ini 2 pertanyaan langsung untuk Pak Arief nih. Silakan, Pak Arief. Ya, tadi menambahkan apa yang disampaikan Pak Teguh tadi ya, bagaimana kita memilih ya lembaga pembiayaan yang bisa memberikan pinjaman dengan bagus ya. Pertama kita harus memilih lembaga keuangan yang reputable dan selektif, jangan asal pilih lembaga pembiayaan untuk membeli rumah ini. Kemudian lembaga keuangan atau perbankan yang bagus ini akan mampu membuat skema pinjaman yang bagus. Salah satu yang diharapkan oleh pembeli adalah skema pinjaman itu adalah murah, gitu kan? Bisa jangka panjang dan murah. Kemudian yang tidak kalah bagus adalah yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memilih developer itu sendiri. Pendamping yang reputable itu akan bekerja sama dengan developer yang baik juga, yang reputable juga, ketika mereka akan bekerja sama untuk melakukan pembiayaan perumahan, gitu, Mas Teguh. Nah, kita punya yang namanya produk BNI Kria, yaitu fasilitas pembiayaan untuk kredit perumahan. Fasilitas BNI Kria ini memiliki kemudahan dalam pembiayaan. Ya. Itu bisa dilihat di dalam https bni-kria.co.id. Nah, itu kita punya beberapa skema pembiayaan antaranya seperti ini. Pertama, jangka waktu kita bisa sampai dengan 30 tahun. Artinya 30 tahun itu kan menjadi ringan angsurannya. DP kita juga ringan, Mas Daryl. Ya. Kemudian maksimum kredit yang bisa kita berikan juga lumayan besar, sampai dengan 20 miliar juga bisa. Gitu. Kalau kita di milenial kan kecil juga bisa, tapi bagi mereka yang memang pengen beli yang mahal, bisa juga. Kemudian kita punya fitur-fitur angsuran yang fleksibel untuk nasabah. Nah, pengajuan kredit itu juga bisa dilakukan secara online melalui e-form BNI Kria. Selain itu kita juga bisa memilih lokasi properti yang ingin kita beli itu di mana, itu silakan, itu juga bebas. Nah, untuk fasilitas kepemilikan rumah pertama masyarakat yang punya penghasilan rendah, ini juga punya program kepemilikan rumah yang murah atau biasa disebut dengan FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dengan suku bunga tetap itu 5%. Syaratnya juga mudah ya.
Jadi KPR KPT ini juga termasuk di dalamnya itu nanti premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi kredit, dan tahun 2022 kemarin ini masuk dalam 3 besar penyalur FLPP, Mas Daryl. Oh, wah, selamat. Baik. Oke, Pak Arief, kita sebentar Pak Arief. Ini mungkin kita akan coba langsung gabungkan penjabarannya, karena ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Winar. Untuk bisa KPR di BNI, itu mohon maaf Pak, minimal gajinya berapa ya? Mungkin boleh langsung kita sambung dengan syarat pembiayaan pemilikan rumah. Kalau dari BNI itu seperti apa kira-kira term and condition-nya Pak Arief? Oh iya, terima kasih. Kalau untuk BNI itu kok Mbak Wina tadi ya, kalau tinggal di Jabodetabek itu syarat penghasilan itu minimal itu 2,5 juta. Tapi kalau di luar Jabodetabek itu syarat penghasilan itu minimal 2 juta. Jadi sangat ringan, yang penting warga negara Indonesia, umur 21 minimal sampai dengan 55 tahun, punya penghasilan tetap, Mas Daryl. Artinya punya pekerjaan dan penghasilan tetap, pengusaha juga boleh, profesional juga boleh, dan punya NPWP pribadi. Dan kalau untuk FLPP, angsuran itu bisa 1 juta per bulan juga bisa. Itu Mas Daryl. Oke, baik. Sudah terjawab ya Bapak atau Ibu Winar ya, semoga nanti bisa mencerahkan ya. Oke, baik. Pak Teguh, kalau tadi kan sempat disampaikan ada hal yang perlu diperhatikan atau disiapkan ya sebelum mengakses atau mengambil pembiayaan rumah. Tadi pertimbangannya ya harus produktif, itu mungkin dari sisi yang lainnya. Nah, secara teoritis pandangan dari seorang financial planner, bagaimana kira-kira hal lain yang perlu diperhatikan dan disiapkan sebelum mengakses atau mengambil pembiayaan rumah? Apakah rumah yang kita miliki itu dengan skema pembiayaan termasuk dalam kategori investasi juga, Pak Teguh? Bagaimana bisa memilah-milah hal itu, Pak Teguh? Ya, ini banyak nih pertanyaannya, meskipun dalam satu kalimat yang panjang yang disampaikan oleh Mas Daryl. Saya akan jawab satu persatu. Yang pertama, bagaimana, atau menambahkan tadi yang juga sudah disampaikan oleh Pak Arief, bagaimana apa-apa yang harus dipikirkan, yang harus dipertimbangkan ketika akan mengambil KPR. Yang pertama, saya sangat menyarankan untuk ngambil KPR dari lembaga yang profesional, khususnya lembaga keuangan. Karena sekarang di masyarakat, di pasar, banyak yang memberikan layanan untuk mendapatkan rumah dengan pola cicilan, bukan dari lembaga keuangan. Atau lebih tepatnya lagi, bukan dari suatu lembaga yang bonafit. Apa masalahnya? Yang kedua, masalah itu akan dijawab dengan yang kedua. Kita harus paham tentang legalitas. Legalitas termasuk legalitas atas rumah. Begitu kita membeli rumah dengan pembiayaan, maka pastikan rumah itu akan balik nama ke kita. Jangan pernah mau nanti kita sudah beli rumah, tapi nama atas tanah itu masih namanya developer. Misalkan karena pemberi pinjamannya adalah developer tersebut. Baik. Nah, ini yang harus dipikirin. Artinya apa? Kalau kita lembaga keuangan profesional, pasti dia hanya untuk memberikan pinjaman, memberikan pembiayaan doang. Mau pakai yang konvensional maupun yang syariah, pasti akan memberikan pembiayaan doang gitu. Ya. Tapi rumah akan menjadi miliknya kita sebagai pembeli. Karena kalau rumah nggak atas nama kita, itu bahaya. Kita udah bayar angsuran, cicilan, tapi ternyata rumahnya masih atas nama orang lain, masih atas nama si developer misalkan gitu. Nah, kecuali kalau proses pecah sertifikat atau apa, itu biasanya proses. Dan biasanya lembaga keuangan kayak perbankan, itu akan sangat selektif untuk kerjasama dengan developer yang kalau belum pecah nggak mau, atau hanya kepada developer yang profesional juga, yang bonafit juga. Gitu. Yang berikutnya adalah pastikan, udah tahu nih lembaga keuangan, udah apa, pastikan lembaga keuangan tersebut ketika urusan administrasinya atau untuk lembaga keuangan yang terbiasa memiliki produk KPR. Karena ini berkaitan sama apa? Penyimpanan jaminan, penyimpanan sertifikat kita. Gitu. Dan berkaitan sama itu juga, yang keempatnya adalah cari tahu secara detail biaya-biaya apa aja yang harus dibayarkan. Baik di awal, maupun selama cicilan, maupun di akhirnya. Nah, ini harus jelas nih. Ini berapa, nanti kalau udah lunas kayak gimana, kalau mau melunasin dipercepat kayak gimana skemanya gitu ya. Nah, siapa tahu Anda dapat rezeki gitu kan, dapat bonus banyak gitu, dapat ini gitu, naik promosinya cepat. Udahlah pengen dilunasin cepat. Itu kan pilihan. Nah, kalau pilihan itu bagaimana skemanya? Karena apa? Jangan sampai kita udah deal, ternyata kita untuk bayar DP-nya kurang, biaya administrasi yang nggak dipertimbangkan, karena biaya pajaknya nggak tahu gitu kan.
Yang ada udah KPR untuk biaya-biaya di awal, ngutang pula. Ini utang produktif, utang baik dicampur dengan utang buruk takutnya. Karena utang yang harusnya pakai kartu kredit misalkan gitu ya, yang bunganya tinggi, yang atau pinjaman yang ilegal gitu atau apa ya, pakai pinjol. Wah, ini bisa bahaya. Utang yang baik bisa terganggu karena pola kita mengambil pinjaman bukan hanya dari utang yang baik aja, tapi juga ngambil dari utang yang buruk. Ini bisa berbahaya juga. Ujung-ujungnya yang tadi berkaitan sama yang 3 kriteria tadi, kita mampu bayar. Jangan sampai pikirin banget, jangan sampai kita gagal bayar. Kalau udah gagal bayar, jangan-jangan cicilan kita udah hilang, udah gitu rumah juga nggak dapet. Itu sih Mas Deren. Oke, baik. Wah, sebenarnya pertimbangannya banyak juga ya Pak Teguh ya. Jadi tidak hanya dari sisi persiapan untuk membayar DP-nya aja atau mungkin juga cicilan ke depannya, tapi hal-hal perintilan itu juga kayaknya awareness-nya harus tinggi di bidang itu ya Pak Teguh ya. Oke, baik-baik. Ini tanggung, saya mau lanjutkan, tapi mohon izin Pak Arief, ada satu pertanyaan yang ditujukan ke Bapak. Nanti kalau misalnya bahasnya di sesi ke-4 ya, atau sesi terakhir ya. Saya coba teasing dulu pertanyaannya. Pertanyaan datang dari Pak Indra di Sukabumi. Kalau saya sudah punya cicilan rumah yang sudah berjalan 10 tahun, Pak Arief, sisa 5 tahun lagi, apakah saya bisa memindahkan bank pembiayaan ke BNI Gria? Dan bagaimana jika ingin punya cicilan rumah yang kedua? Terima kasih. Tapi dijawab nanti Pak Arief ya, biar punya waktu yang cukup panjang, karena ini waktu kita sangat terbatas di sesi ketiga. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kita masih punya satu sesi terakhir. Jadi kalau Anda ingin berinteraksi, silakan masih bisa di 0812 11 12 959. Anyway, terima kasih buat Anda yang sudah kirimkan komentar dan juga semangat paginya hari ini di kanal YouTube Smart FM. Walaupun saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi terima kasih banyak. Kita break sejenak. Kembali untuk lebih memaksimalkan pembahasan kali ini di program Smart Financial Wisdom sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Hai, podcast Smart Business edisi terbaru sudah tayang. Jadi dalam konteks The Power of Underdog ini, ketika kita berada di dalam kondisi yang paling bawah, apapun yang kita lakukan itu kemungkinan besar akan menang. Jadi misalnya begini, kalau saya harus bertanding dengan seseorang yang jauh lebih jago dalam pertandingan sepak bola, katakanlah gitu ya. Ketika kita bertanding, yang harusnya kalah 20-0, tapi kemudian kalah 3-0, orang akan bilang, wah hebat ya. Bisa. Cuma kalah 3-0. Jadi kalah 3-0 aja itu sebuah kemenangan bagi para underdog. Jadi ketika kita datang dari sebuah desa atau seorang pengusaha kecil yang pas-pasan gitu ya, semua perjalanan itu akan jauh bermakna ketika dia berhasil dibandingkan mereka yang sudah berhasil dan semakin berhasil. Dengarkan selengkapnya hanya di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Hai Smart Listeners, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan lewat live streaming di radiosmartfm.com. Halo, selamat malam Smart Listener di seluruh pelosok Nusantara. Kami doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. YouTube channel Radio Smart FM. Kita analisa dulu target market kita, ya, karena ujung-ujung kan bisnis adalah jualan kan ya, Willy ya, target market kita. Facebook Smart FM dan Jux Music. Smart FM, your truly business partner, business and inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, the spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM.
Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halovina, dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Iya, kita masih bersama walaupun sudah sesi terakhir dalam program Smart Financial Wisdom tentang pembiayaan tepat untuk rumah impian bersama dengan Pak Eko Priyo Pratomo, Pak Arief Suarso, dan juga Pak Muhammad Teguh ya. Ini di sesi terakhir ini saya coba maksimalkan edukasi dari pertanyaan yang masuk di WhatsApp kami. Tadi Pak Arief, mohon izin saya coba ulang kembali inti pertanyaannya. Pak Indra di Sukabumi menyebutkan beliau punya cicilan rumah yang sudah berjalan 10 tahun dan tinggal 5 tahun lagi. Pertanyaannya, bisa nggak kira-kira memindahkan bank pembiayaannya ke BNI Gria, dan bagaimana kalau ingin punya cicilan rumah yang kedua? Silakan Pak Arief, bagaimana solusinya? Terima kasih Pak Indra Sukabumi ya. Jadi BNI Gria ini punya program itu take over, yaitu dengan tenor 10 tahun dan 15 tahun ya Mas Darul ya. Dan ini kita memberikan fix rate itu berjenjang. Tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima, dan ketujuh, kemudian tahun ke-8 dan tahun sampai dengan 20 tahun juga bisa, tahun ke-10 juga bisa. Nah, untuk tahun pertama dan kedua itu hanya 3,76% per tahun. Untuk tahun ketiga dan keempat itu hanya 8,76, kemudian dilanjutkan dengan 9,76 tahun ke-57, dan selanjutnya 10,76. Itu kalau kita pinjam dengan tenor 10 tahun. Nah, dalam program kali ini itu biaya administrasi dan provisi ini juga murah, lagi dapat diskon. Cuma jangka waktunya berakhir sampai dengan 28 Februari. Jadi cepat-cepat. Nah, manfaat dari fixed rate tadi apa? Teman-teman itu bisa melakukan financial planning dengan bagus karena dari tahun ke tahun dia udah tahu bakal kena bunga berapa, angsurannya berapa. Jadi nggak perlu khawatir Mas Darul, termasuk Mas Indra tadi ya. Dengan program BNI Gria Take Over tadi, silakan diajukan di Sukabumi, di ada cabang kita di BNI Sukabumi. Itu teman-teman bisa ngitung nanti. Oh, tahun pertama kedua nanti saya akan menghasilkan sekian, ketiga keempat sekian, dan seterusnya. Jadi kita nggak akan miss, dan bunga itu tidak akan berubah, Mas Darul. Gitu. Oke, jadi bunganya tidak akan berubah. Tetapi kalau ingin coba pindah ke BNI Gria, silakan langsung menghubungi ke kantor cabang BNI terdekat. Ya, betul. Ya. Programnya sampai 28 Februari saja. Oh, wah, masih cukup waktu ya untuk Pak Indra memberikan kontribusi terhadap pemilikan rumahnya. Baik. Terima kasih Pak Arief penjelasannya. Nanti di berita-berita terakhir mohon izin tipsnya ya Pak Arief ya. Karena tips punya rumah lewat skema pembiayaan ini harus disampaikan juga nih Pak Arief. Nah, sementara saya mau ke Pak Eko dulu. Pak Eko, kalau bicara soal bunga Pak Eko, honestly itu kalau beli rumah dengan skema pembiayaan itu kan tenornya panjang banget. Jadi kita perlu konsisten ya supaya tidak ada kredit macet. Nah, bagaimana menilai bunga yang dikenakan Pak Eko? Tadi sempat disinggung oleh Pak Arief tentang kata-kata bunga ini. Ya, kalau dalam pinjaman kan selalu ada bunga ya, Mas Daril, dan yang harus diperhatikan tuh memang ketika kita bicara tentang KPR itu jangka waktunya kan cukup panjang. Ya, jarang ada yang 10 tahun, biasanya di atas 10 tahun, 15, 20 tahun gitu ya. Jadi memang kita harus memastikan bahwa kita bisa shopping around gitu ya untuk melihat membandingkan antara satu bank dengan bank yang lainnya. Dan memang dalam perhitungan bunga juga ada dua sebetulnya yang harus kita tahu ya. Ada yang bunga fix dan mengambang ya, dan ada yang efektif, dan satu lagi mungkin nanti Pak Arief bisa jelaskan yang kita harus paham cara perhitungan masing-masing metode yang diterapkan oleh masing-masing bank, Mas Daril ya. Jadi pertama kita tahu ya besarnya bunga, cara perhitungannya, dan kalau perlu kita juga bisa menghitung sampai akhir masa cicilan itu berapa sih total bunga yang dibebankan kepada kita, sehingga kita juga bisa memperkirakan bahwa harga rumah itu nantinya memang lebih besar dari apa yang sudah kita bayarkan. Nah, sebetulnya yang lebih penting Mas Daril, selain kita mengetahui tentang bunga, itu KPR itu kan ada down payment-nya Mas Daril.
Ya, ini mungkin kita belum sempat bahas nih. Ya. Nah, down payment-nya ini sebaiknya kita melakukan investasi. Ya, jadi sebelum kita memiliki KPR, kita sudah harus memenuhi misalnya down payment-nya kalau tidak salah sekitar 20% ya mungkin Pak Arief ya. Nah, itu yang harus dipenuhi dulu nih. Ya, kalau bisa kita memastikan bahwa kita memiliki untuk down payment-nya itu memang cash Mas Daril. Tapi untuk cash itu kita bisa menunggulah misalnya 1 tahun atau 2 tahun untuk bisa memenuhi down payment, karena makin besar down payment maka biaya bunga, ya besarnya kredit dan biaya bunga juga akan menjadi lebih kecil. Kira-kira begitu Mas. Oke, baik. Pak Teguh, silakan kalau menambahkan. Tadi saya ingin menambahkan shopping around. Jangan segen-segen untuk membandingkan antara satu bank sama bank yang lain ya, Pak Arief ya. Saya pikir kalau emang berkompetitif pasti kita akan pede juga untuk jualan benernya. Jadi jangan segen sama orang bank mah juga jualan juga. Jadi kita shopping around, cari tahu. Pertama itu. Yang kedua, supaya shopping around-nya itu mantap gitu kira-kira gitu. Kita harus pahami perhitungan bunganya seperti apa. Sebagai awam paling gampang nih ya. Ke bank satu, ke bank yang lain sama. Saya punya DP sekian, harga rumah sekian, jangka waktu 10 tahun misalkan gitu, atau 15 tahun, jangka waktu yang sama. Jadi jumlah pinjamannya sama, jangka waktunya sama, itu tanyain nama banknya, cicilannya berapa. Gitu kan. Kalau cicilannya jangan terjebak gini, oh bunganya di sini murah, cuma 5%. Tapi yang satu bilang 7% misalkan gitu. Jangan-jangan yang 7% lebih murah karena dia menggunakan penghitungan efektif, sementara yang satu penghitungannya flat gitu kan. Nah, ini yang harus kita pikirin gitu, yang harus kita pahami. Sehingga kalau awam ngitung apa itu flat efektif mungkin agak sedikit complicated gitu ya. Nah, maka saya pengen rumah ini, DP-nya sekian, pinjamannya sama-sama 10 tahun, di bank A berapa cicilannya, di bank B berapa cicilannya. Nah, Anda bisa bandingin itu sehingga Anda bisa melihat itu yang terbaik buat Anda. Wah, ini saya nggak minta tips, tapi dikasih tips sih sama Pak Teguh nih. Oke, baik, terima kasih Pak Teguh. Ya, kita sudah tinggal 4 menit tersisa. Ini waktu yang pas untuk kita ambil konklusi, termasuk mungkin Pak Arief berkenan ya Pak Arief, sambil konklusi, sambil ngasih tips juga untuk pemilikan rumah seperti apa. Silakan Pak Arief. Ya, terima kasih. Shopping around seperti disampaikan Pak Eko sama Pak Teguh tadi penting. Jadi silakan kalau mau datang ke BNI tapi kan untuk diskusi, konsultasi tepatnya ya. Saya punya penghasilan sekian, saya punya ingin beli rumah sekian, itu dikonsultasikan berapa sih nanti biaya yang akan dibayar oleh nasabah atau cicilannya berapa. Itu saya juga punya tips ya untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman. Pertama, dibiasakan menabung. Menabung itu artinya teman-teman itu punya pendapatan itu punya alokasi untuk save, tidak semuanya dihabiskan untuk konsumsi. Nah kemudian kedua, rekam jejak pembayaran kredit itu termasuk yang online itu harus bagus karena itu nggak hilang. Jangan sampai kita punya pinjaman masa lalu termasuk yang online itu bermasalah dan itu pasti akan menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian bank untuk kita tolak. Kemudian juga bagaimana kita menentukan lokasi dan budget rumah yang ingin dibeli. Kita juga memiliki developer yang memiliki kredibilitas yang bagus. Ya, kemudian jangan takut dengan tenor panjang. Tadi kita cerita utang bagus sama utang jelek tadi ya. Tenor panjang nggak mesti jelek gitu ya. Memang membebani kita jangka panjang. Tapi kalau gaji kita makin bertambah, tenor panjang itu makin ringan hutangnya. Dan biasanya tenor panjang itu juga memberikan angsuran yang lebih kecil. Kemudian seperti sampaikan Pak Eko tadi, jangan lupa juga kita nabung untuk menyiapkan uang muka atau DP atas rencana KPR yang kita ajukan. Semakin besar DP, semakin kecil kredit, semakin ringan kredit kita. Kemudian kita harus disiplin menyiapkan angsuran atau cicilan itu 2 kali di tabungan kita. Itu untuk menjaga supaya kualitas pinjaman kita nggak turun ya kalau kita sudah mendapatkan kredit KPR. Kemudian kita lunasi dulu pinjaman-pinjaman kita yang ada sekarang yang berat-berat, yang angsurannya besar-besar, kartu kredit, pinjaman online dan sebagainya, kita lunasi dulu supaya pinjaman kita ke depan itu tinggal fokus kepada KPR. Nah kemudian yang terakhir, pilih lembaga pembiayaan atau bank yang memberikan bunga yang murah. Dan saat ini BNI Gria punya program bunga berjenjang dengan bunga dimulai dengan 3,76% dengan kepastian bunga hingga sampai dengan 20 tahun. Ini penting menurut saya, karena bunga sudah pasti dan jangka waktunya juga panjang. Itu tips bagaimana teman-teman bisa mengajukan pinjaman Gria yang baik, Mas Daril. Baik. Bagi Anda yang mungkin tidak sempat mendengar utuh tentang tipsnya, nanti Anda bisa coba tayangkan ulang. Tayangan ini kami simpan di kanal YouTube Smart FM. Dan juga jangan lewatkan cuplikannya. Anda bisa coba saksikan untuk perbincangan hari ini di Instagram @BNI Asset Management. Baik, Pak Eko mohon izin singkat saja apa konklusinya?
Ya, Mas Daryl, saya sangat menyarankan ya, mungkin walaupun berbeda generasi, ya buat mereka yang baru menikah, first jobber, ya itu keluar dari rumah itu adalah berhijrah, Mas Daryl. Ya, jadi apalagi mereka yang baru menikah itu sangat, menurut saya kurang sehat untuk tinggal bersama orang tua. Ya, jadi dengan kita melakukan hijrah keluar rumah, kita bisa membangun kemandirian dan untuk bisa memiliki aset pertama, itu rumah menjadi aset yang sangat berharga. Kalau kita tidak bisa membeli dengan cash, maka KPR menjadi pilihan yang terbaik. Kira-kira begitu, Mas Daryl. Baik, terima kasih Pak Eko. Pak Teguh, 30 detik saja konklusinya. Apa yang mau disampaikan? Ya, rencanakan kalau memang ingin punya rumah. Jangan asal pengen rumah gede tapi nggak mau nabung, nggak mau investasi untuk nyiapin DP-nya, nggak mau cari tahu. Ini jadi angan-angan terus. Jadi persiapkan, cari ilmunya, terus habis itu cari rumahnya dan cari lembaga pembiayaannya. Oke, baiklah. Kenapa nggak di BNI Asset Management aja ya untuk bisa mudah dengan skema-skema yang terjangkau. Baik, Pak Arief Sularso, salam hormat untuk semua tim dan juga Bapak pastinya terima kasih edukasinya pagi hari ini. Pak Eko, terima kasih banyak. Pak Teguh, terima kasih banyak. Insya Allah pekan depan kita ketemu lagi ya. Smart Listeners, video ini kami simpan rapi di kanal YouTube Smart FM Timeless Edition. Anda bisa saksikan kapanpun, dimanapun. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan juga cuplikan untuk tayangan hari ini. Anda juga bisa lihat langsung di Instagram @BNI Asset Management. Jangan lupa di follow Instagramnya. Kita ketemu lagi pekan depan dengan tema dan bahasa yang berbeda. Saya Daryl Adam. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Saya Arief Sularso. Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness. Anda baru saja menyimak Smart Financial Wisdom, membangun literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Bersama Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert, Halovina, dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management. Better Future, Invest Now. Terima kasih dan sampai jumpa.